Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustaz. Masya Allah, khair alhamdulillah. Antum gimana? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di sini Ustaz. Alhamdulillah, masya Allah. Tadi itu pembahasan di kelas itu masya Allah Ustaz tentang apa tadi itu masalah ini ya, kaidah-kaidah fikih itu Ustaz, tentang pengurutannya itu. Anak akhirnya sekarang baru tahu ternyata demikian sistematisnya dari awal Masya dulu, Allah. dari usul Masya dulu, Allah. kemudian berangkat ke apa namanya dari usul, kemudian berangkat ke fikih saja, kemudian ke koid-koidnya gitu. Kita Seperti itu. bangga tadi ya. Masya Allah. Agama kita. Agama kita luar biasa itu sangat. Dengan ilmu. Sebegitu sistematisnya gitu, sehingga seseorang nggak bisa sembarangan ngomong tuh Ustaz. Nggak bisa sembarangan dalam berfatwa gitu Ustaz. Nah. ngasih pendapat. Berarti kita Antum masih ini langsung nembak ya. nembak siapa? Nembak siapa itu? Langsung bilang nggak boleh gitu ya, langsung nembak. Iya. Ya, tembak aja, dan biar kita asal nembak kan. Gini Ustaz, apa namanya? Mungkin masih lingkup masalah ilmu nih Ustaz. Ilmu, masya Allah. Iya, kemarin kan kita bahas masalah metode saja. Kemudian berangkat kita ngebahas masalah apa namanya itu apa namanya kemarin? Motivasi supaya tidak futur. Kemudian ini ya Tahapan. Itu ya, Nah, dalam menuntut ilmu. sekarang teknisnya saat kita berangkat ke seputar majelisnya mungkin. Masya Allah. Nah, ini yang mungkin kami juga ingatkan bahwa kami juga mungkin Anda juga tidak membicarakan seseorang ataupun siapa. Iya, Kita betul, membicarakan masalah yang lebih umum lah gitu. global gitu secara umum. Betulkah atau tidak Ustaz? Bahwa adab kita terhadap guru atau ketika di majelis sangat mempengaruhi keberkahan ilmu atau sangat mempengaruhi ilmu yang masuk kepada kita. Tayyib. Ya, masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus ya. Siapa yang mengagungkan hurumatnya Allah Subhanahu wa taala itu berasal dari ketakwaan hati gitu. Nah, tentunya di sini terkait dengan ketakwaan hati dan hurumatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu dalam kitabnya baik itu di Al-Adhkar maupun di kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran itu menjelaskan bahwasanya maksud hurumat di sana di antaranya adalah para pemangku ilmu atau para hamilul ilmi ya, para pengemban ilmu seperti itu. Jadi di antara hal yang perlu dijaga di kita istilah hormati dan lain sebagainya seperti itu adalah para pengemban ilmu ini ya, para alim, para ulama itu kita berikan hak-haknya, kita hormati dia sebagai guru, sebagai apa, berikan hak-haknya sebagai seorang guru. Maka tentunya kalau melihat dari dalil ini di surah Al-Hajj itu ya tentunya kita bisa paham bahwasanya untuk menghormati para guru itu di antara adab dalam menuntut ilmu gitu. Menghormati para guru adalah di antara adab dalam menuntut ilmu. Dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap apa? Keberkahan. Keberkahan dalam ini. Sehingga bahkan di beberapa kitab ya seperti Tadhkiratus Sami maupun sampai kitab yang terkenal itu Ta'lim Muta'allim itu ya bahwasanya menyakiti hati seorang guru itu akan berakibat buruk gitu. Ya, sampai disebutkan seperti itu. Karena guru menurut Imam An-Nawawi, para guru dalam masalah din, agama seperti itu kedudukannya sama seperti orang tua. Orang tua bagi kehidupan beragama seseorang seperti itu. Bahkan mereka itu dianggap karena mereka itu berilmu seperti itu, apalagi akidahnya benar, ya, kemudian ajarannya benar, ya, prinsip yang dia pegang benar seperti itu. Bisa jadi guru-guru tersebut adalah para wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau mengganggu seorang wali sama aja berarti menantang perang dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu mungkin yang dijadikan sebagai dasar bahwasanya kita harus senantiasa menjaga adab terhadap para alim, dan itu tentu berpengaruh terhadap keberkahan ilmu yang kita cari atau yang kita dapatkan gitu ya. Ya, adab itu. Demikian. Jadi al-adab qoblal ilmi itu di sana, sisinya di sana. Nah, jadi sangat mempengaruhi sekali setia. Pengaruh gitu. Makanya siapa nama itu ibunya Imam Malik itu kan menyuruh Imam Malik menuntut ilmu pada Rabi'ah itu apa kata ibunya itu? Ta'allamil adaba qabla an tata'allam al-ilma katanya. Pelajarilah adabnya sebelum mempelajari ilmu. Dari siapa? Dari Rabi'ah itu.
Rabi'ah itu gurunya Imam Malik, salah satu gurunya Imam Malik begitu. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Jadi itu memang ke guru itu kita memang dipatut untuk menghormati Sahih, kepada sahih. tertentu ya Ustaz. Tapi kan bukan berarti kita berlebih-lebihan ya. Betul, sampai kultus guru misalkan, ya, kultus mengkultuskan individu. bahwa guru itu harus selalu seolah-olah guru itu selalu benar gitu Nah, kan. betul, itu betul, juga betul. tadi ada pemahaman yang Salah terlalu gitu kan. terlalu berlebihan terhadap seorang guru gitu. Ustaz. Baik, betul. Kita harus menghormati guru, harus menghormati guru. Akan tetapi bukan berarti kesalahannya pun kita ikuti atau kita biarkan seperti itu. Enggak. Tetap yang namanya pemberian nasihat seperti itu karena ada kemungkaran misalkan terjadi pada guru kita seperti itu. Maka kita berikan nasihat dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Seperti itu. Dia ada keliru di guru kita nih. Kita ingatkan, Ustadz Afwan ini barangkali saya yang salah gitu. Saya sempat dengar tuh Ustadz dulu bilang begini, ya. Oh kemudian tapi sekarang bilang begitu. Yang betul yang mana Ustadz? Barangkali si Ustadz memang lupa. Kalau dulu pernah bilang begini, ternyata sekarang bilang begitu. Atau barangkali memang sudah terjadi diolah lagi oleh beliau misalkan. Ternyata beliau lebih menguatkan pendapat yang ini untuk sekarang. Kalau dulu pendapat yang mana? Nah, maka kita mengingatkannya bisa dengan cara bertanya tuh supaya kita tidak terkesan menggurui atau kita tidak terkesan untuk menyalahkan dia. Ya, tapi kita bertanya tuh, Ustaz, betul nggak Ustaz kalau begini begitu, atau betul nggak Ustaz kalau ada orang yang bilang begini Ustaz, begini begitu begini. Sehingga sang Ustaz mungkin teringatkan tuh, oh iya ya. Berarti Gitu. mengoreksi dengan secara tidak langsung. Betul, ngoreksi dengan cara yang elegan. Iya. Secara tidak langsung. Itu nggak apa-apa. Jangan sampai dibiarkan misalnya si Ustaz keliru nih ya. Keliru atau ada pemahaman yang ini bisa bikin multi tafsir atau apa ya. Kemudian kita bisa ingatkannya dengan tadi cara bertanya itu segala macam gitu. Atau di luar majelis bisa bertanya pada Ustaznya, Ustaz, afwan nih kayaknya apa yang antum sampaikan ini masih rancu nih. Ini keliru, menurut anak keliru Ustaz. Gini. Barangkali anak yang keliru menilai antum atau bagaimana. Si Ustaz mungkin iya afwan anak mungkin tadi keceplosan atau mungkin segala macam. Syukron jazakumullah khairan telah diingatkan misalkan begitu. Nah, itu jauh lebih bagus tuh. Jadi jangan sampai kemudian misalkan di majelis langsung Ustaz antum salah Ustaz. Wah enggak benar antum Ustaz ini ngajarinnya. Itu justru malah menjatuhkan muruah atau haibahnya seorang guru. Nah, itu jangan. Jadi ngobrol berdua Ustaz ya. Ya, ngobrol berdua. Karena Anda juga pernah melihat yang seperti itu Ustaz. Jadi misalkan begini, mungkin antum juga pernah mengalami Ustaz. Ustaz, afwan kata Ustadz ini, dibandingkan dengan Ustadz yang besar gitu. Iya. Nah itu udah kalau ibarat kata udah mati kutus itu kayak gitu. Tapi kan kata Ustadz ini dan dia bandingkan dengan misalkan dengan ulama atau dengan Ustadz yang lebih ini gitu. Nah ini diantara adab yang kurang bagus ya. Kalau misalkan begini, kalau di Tazkiratus Sami' itu ketika ada pendapat yang tidak disetujui dari guru kita misalkan, tidak disetujui karena kita pernah mendapatkan satu pendapat dari yang lain terkait dengan satu persoalan yang sama, maka hendaknya dia itu tidak langsung kemudian mengkonfrontir gitu. Ustaz kata Ustaz anu begini Ustaz. Itu minimalnya ada berapa perasaan dari sang Ustaz pada waktu itu yang dikatakan begitu. Pertama, adalah dia merasa dijatuhkan, marwahnya dijatuhkan atau haibahnya dijatuhkan di depan yang lainnya. Yang kedua, Ustaz tersebut nanti akan terfikir, ini Ustaz nggak benar nih yang itu tuh. Dia kok memandangnya begini, jadi akhirnya malah seperti mengadu domba kan tentang dua ustadz misalkan seperti itu. Nah yang ketiga nanti apalagi kalau dibandingkannya dengan ustadz yang terkenal, ya si ustadz jadi insecure nanti. Ustadz yang ininya yang tidak terkenalnya insecure ini diadukan seakan-akan bahwasanya kalau begitu saya disalahkan karena dibandingkannya dengan ini. Berarti saya dibandingkan dengan yang itu, ya jelas. Nah itu bikin insecure kan. Ustaz nanti bisa jadi itu pertemuan kedepannya dia nggak akan hadir lagi tuh, gitu. Mungkin si sang ustadznya juga udah merasa malas gitu kan seperti itu karena jamaahnya nggak punya adab lah gitu ya. Sampai misalkan dibandingkan dengan yang itu yang terkenal walaupun yang terkenal belum tentu benar juga kan gitu. Belum tentu benar juga seperti itu. Nah ini diantara adab yang keliru adalah mengkonfrontir pendapat ustadz dengan ustadz yang lain di majelis si ustadz itu. Nah, itu tidak boleh. Kalau mau ustadz saya pernah dengar gitu ada orang yang berpandangan begini. Jangan sebutan Ustaz fulan kata Ustaz fulan begini Ustaz. Wah jangan, itu di majelisnya
Ustadz yang ini kok bilangnya kata Ustadz Fulan, jangan. Itu seakan-akan mengadu dombakan dua Ustadz itu. Antar ustadz ya. Iya, itu dia. Iya. Ya intinya begini. Berkaitan. Intinya ya? barangkali Ustadz ya kan adab-adab di majelis itu orang-orang itu yang penuntut ilmu terutama ya. Iya. Itu banyak yang ngepaham lah, tiba-tiba karena semangatnya gitu kan, pengen mencari kebenaran, mencari ilmu, tiba-tiba udah di sini kok gini, Iya. dari ustadz ini kok gini gitu kan. Iya. Kadang dia dengan spontannya gitu kan bertanya, padahal mah di hatinya sih itu mah nggak ada maksud apa-apa, Iya, gitu kan, iya, cuma iya, pengen tahu informasi ilmunya seperti apa sebenarnya. Cuman karena nggak tahu adab, akhirnya seperti itu gitu, Ustaz, ya. Bahkan mungkin juga Ustaz ya, ada yang juga mungkin yang sudah menurut ilmu lama, tapi timbullah fanatik Ustaz, guru terhadap gurunya gitu. Pokoknya yang kalau guru yang lain bilang itu Salah, gitu. Yang benar guru saya gitu kan, gitu seperti itu. Iya. Itu tadi ya kali. Betul. Nah, ini juga di antara adab dalam menuntut ilmu ya. Memang kita perlu untuk memilih katakanlah guru yang mana kita bisa mulazamah lama di sana. Tapi kalau sampai fanatik buta dengan guru tersebut, pokoknya semua yang dikatakan gurunya pasti benar semua, sementara yang di luar gurunya, selain gurunya itu pasti salah semua. Ini jelas fanatik buta, ini taklid buta. Ini nggak boleh. Makanya untuk menghindari adanya taklid buta, fanatik buta pada person tertentu, pada guru tertentu atau ustadz tertentu yang digandrungi misalkan seperti itu, maka hendaknya dia itu memperbanyak guru. Memperbanyak guru maksudnya apa? Banyak mengambil faidah juga dari yang lainnya, seperti itu. Seperti Imam Bukhari itu misalkan beliau itu dikatakan bahwasanya lebih dari 1000 guru kan, ngambil riwayat itu lebih dari 1000 orang, sehingga fanatisme person itu tidak terjadi. Begitu pula pada para ulama yang lainnya, para sahabat ya, kemudian para tabi'in, itu kan mereka di antara mereka ada yang berguru pada lebih dari sekian ratus sahabat gitu kan. Nah, itu tujuan daripada banyak guru atau banyak sumber ilmu seperti itu adalah supaya terhindar dari fanatisme buta itu. Dari fanatik person tertentu. Memang untuk memulazamahi itu lebih baik kita belajar pada satu guru yang memang bagus gitu ya, dalam artian dari keilmuan juga kuat, bagus. Itu untuk belajar lama bagus ya. Tapi pada saat yang sama juga kita juga ngambil faidah dari yang lain supaya tidak apa? Tidak fanatik ya terhadap satu guru. Ana jadi inget nih tadi tuh pertanyaan tadi tuh gini Ustaz. Ini yang mungkin Ana cerita sedikit Ustaz ya, tentang Ana dulu. Jadi gini, dulu itu mungkin Ana dikatakan bahwa Ana itu sebagai orang yang dulu nih suka pilih-pilih Ustaz. Ya, dulu kan kita akan milih Ustaz yang sekiranya yang bikin semangat, kemudian hafal mungkin ya lucu Ustaznya gitu, atau yang ya sesuai dengan hawa nafsu selera gitu ya. Nah, sehingga ustadz-ustadz yang lain yang ana rasa nggak cocok, ana nggak menghadiri itu gitu. Ana nggak cocok sama ustadz ini, ana nggak cocok sama ustadz ini. Cuman suatu ketika ya, ana mencoba untuk hadir di salah satu kajian ustadz yang ana nggak cocok gitu. Jadi nggak cocok di sini bukan berarti nggak suka, bukan. Nggak cocoknya itu mungkin karena pembahasan beliau atau perkataan beliau, jadi diksinya itu ana nggak bisa sampai ke taraf tersebut gitu. Pembahasan terlalu berat bahasanya buat ana gitu. Ana nggak masuk sama ana. Ana nggak bisa dengan pembahasan seperti itu, mungkin yang ringan-ringan gitu. Sehingga ana mencoba untuk hadir. Karena kan kita berpikir seandainya kita nggak paham dengan apa yang Ustadz sampaikan, minimal kan kebagian berkahnya di saat. Nah, akhirnya ana hadir kan. Tiba-tiba ketika di majelis itu ada sebuah perkataan atau faidah yang disampaikan oleh Ustadz tersebut, akhirnya ngena kepada ana, yang mana faidah tersebut tidak keluar kecuali hanya dari beliau saja. Itu sampai akhirnya berpikir, oh iya, emang tidak ada namanya sia-sia dalam menghadiri majelis siapapun gitu. Betul. Akhirnya mulai dari situ ana nggak lagi tuh pilih-pilih kayak gitu. Karena tadi ya, bukan berarti kita nggak cocok itu kemudian kita nggak cocok semuanya. Misalkan nggak bisa kita tidak 100% kita nggak dapat semuanya gitu. Ada beberapa poin yang akhirnya kena juga, dan bahkan tadi ada faidah atau perkataan beliau yang mana ngena sekali, sementara terhadap ustadz yang ana favoritkan, ana nggak pernah dapat tuh faidah seperti itu gitu. Betul. Akhirnya
oh iya, akhirnya mulai terbuka tuh, oh iya nggak boleh, nggak pantas kalau kita sering baru pilih-pilih. nyadar ya. Nah, Iya baru iya, siapapun ustadznya, karena itu kan sebuah kebaikan majelis ya kita hadir di situ gitu Ustaz. baik, betul Seperti betul. itu. Jadi yang namanya faidah itu bisa kita dapatkan dari siapapun. Bahkan terkadang orang-orang yang mungkin kita itu kurang begitu ngefans sama dia gitu seperti itu. Ternyata kadang kita mendapatkan faidah dari sana. Gitu. Minimalnya kalaupun kita nggak dapat faidah, kalau kita hadir di majelis ilmu seorang misalkan seperti itu, kita masih bisa lihat dari akhlaknya dia. Bagus misalkan. Ternyata mungkin dia itu dari segi keilmuan mungkin tidak begitu tinggi, penyampaian juga paling hal-hal yang sederhana-sederhana gitu kan. Nah itu mah ya kalau misalkan ini mah biasa kita dengar gitu kan. Biasanya kalau sombongnya kita lagi ada kan gitu kan. Tapi terkadang kita bisa melihat bagaimana bagusnya dia dalam bersikap, santunnya dia dalam berbicara. Mungkin kita bisa ngambil pelajaran yang lain tuh, pelajaran adab. Makanya di Imam Ahmad bin Hanbal itu Pak, di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal itu ada misalkan ada 10.000 orang yang hadir misalkan. Maka yang nyatat ilmu itu paling sekitar 4.000, 6.000-nya hanya lihat adabnya saja. Gitu. Jadi artinya mereka itu hadir itu ya banyak hal yang bisa mereka ambil. Faidah yang bisa kita ambil dari para asatidzah yang kemudian mengisi ilmu di sana, dalam mengisi kajian misalkan seperti itu. Mungkin kita kurang begitu, nggak suka retorikanya, selera kan, misalkan selera, nggak suka retorikanya kurang inilah, kadang-kadang ngantuk apa segala macam gitu kan. Terkadang kita begitu tuh, ya. Tapi ternyata ketika hadir seperti tadi kejadiannya, kita menemukan faidah yang tidak kita temukan pada ustadz yang lain, ya kan? Itulah cara Allah Subhanahu wa taala membuat kita supaya kita tidak fanatik person gitu. Supaya kita tidak mengunggulkan satu ustadz saja menurut selera kita keren lah gitu. Padahal ilmu itu tidak ditebarkan, tidak diberikan pada satu ustadz. Ilmu itu kan ditebarkan pada para ahli ilmu yang lainnya. Gitu. Ya itu gitu. Menurut Ana sih untuk pemula gitu ya, untuk yang baru-baru mengenal sunnah kayak gitu kan. Menyukai seseorang ustadz itu untuk menimbulkan semangat untuk gitu, menurut Ana sih boleh-boleh aja. Karena yang Ana rasakan gitu ya, dulu pertama-tama awal itu Ana sukanya ustadz ini. Jadi ketika dengan ustadz ini rasa apa yang disampaikan itu kena masuk gitu ya, favoritkan nih ustadz ini. Sementara ada jadwal ustadz lain kalau bentrok dengan ustadz ini favorit gitu ya misalkan. Karena mereka yang favorit gitu ya. Favorit gitu kan. Karena memang waktu di awal-awal itu kita nggak tahu sih, karena semua butuh gitu kan. Iya betul. BG butuh, akidah butuh, semua butuh gitu kan. Iya benar. Jadi ya yang disukai aja dulu. Menurut Ana sih untuk yang di awal-awal no problem lah. Iya. Itu masih manusiawi, Pak. Masih manusiawi gitu. Kalau misalkan kita lebih memilih yang suka. Sama juga pada masyayikh kan kadang kita juga nyari syekh itu yang jelas ngomongnya gitu ya. Yang enak dalam penyampaiannya, paham kita. Itu hal yang manusiawi betul. Jadi tidak masalah sebenarnya kalau misalkan ternyata kita memang jadwalnya juga kita terbatas gitu kan. Dan ternyata ada bentrok kajian katakanlah dan kita lebih paham oleh Ustadz Fulan misalkan, ya nggak apa-apa kita pilih Ustadz Fulan karena kita lebih butuh dan lebih berfaedah atau mendapatkan faedah dari Ustadz Fulan gitu. Cuman ini mah kalau andai kata misalkan tidak sedang bentrok apa segala macam, kita yang memang ada waktunya, Ustadz kitanya yang biasa kita ngefans itu sedang tidak ngisi gitu ya, seperti itu, sedang tidak ngisi, sedang libur, tapi ada satu kajian Ustadz lain yang memang ini, nah bukan berarti kemudian kita menganggap ya udahlah kita mah nunggu Ustadz yang fans kita ngefans dulu baru kita ikut kajian, enggak, kita boleh untuk ikut kajian, bahkan itu bagus gitu ya ke Ustadz yang lain tersebut misalkan seperti itu. Jadi itu mah tidak mengapa itu. Jadi jangan sampai ada terbesit dalam hati dalam benak itu, wah si Ustadz itu mah kurang berilmu atau kurang keilmuannya. Antum nggak boleh begitu ya, akhi. Nggak boleh, semua dengan kemampuan dan kekurangannya masing-masing kan. Iya. Ya jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Jadi jangan sampai kita nggak berangkat terhadap beberapa ustadz itu dengan alasan ustadz itu kurang kompeten, itu kurang berilmu segala macam apa-apa. Jangan, mendingan ya tadi dengan bahasa yang mudah gitu Ustaz, yang sopan. Karena mungkin nggak nyampe nih pembahasan sama beliau karena kemampuan daya tangkap anak kurang misalkan gitu. Jadi bukan menyuarakan sehingga orang lain akhirnya berpikiran yang sama gitu Ustaz. Akhirnya kita yang nggak tahu sama kita yang menganggap beliau masya Allah akhirnya
apa iya kayaknya, apa iya kan. Itu kan jangan gitu. Malah menggembosi gitu ya. Iya, jangan jadi jangan seperti itu. Kalau kita hadir ya, yang penting mah hadir pengajian iya, cuman jangan sampai ada terbesit seperti tadi gitu. Kita tidak menghadiri itu ya mungkin karena bentrok gitu ya. Iya. Jadi jangan berpikiran bahwa ustadz ini begini, ustadz Nggak ini kompeten begini. ini Iya, misalkan itu, apa ya segala macam. Iya, ya Iya. artinya nggak pantas juga gitu kita menilai-nilainya gitu Ustaz. Nah, ya betul. Jadi di antara adabnya adalah yang namanya talib, ya seorang penuntut ilmu itu dia harus tawadhu ya, tawadhu dan termasuk kepada orang yang berilmu, ya. Orang berilmunya perlu tawadhu, yang talibnya juga perlu tawadhu gitu. Dan ciri tawadhu itu tentunya memandang yang lain itu lebih baik dibandingkan dirinya gitu. Ya, dan orang yang sudah diustadkan katakanlah sudah menjadi seorang ustadz dan juga diakui oleh para asatidzah yang lain memang layak untuk ngisi kajian apa segala macam, berarti dia layak gitu. Nah, karena kalau sementara kalau talib gitu, kalau talib para penuntut ilmu itu mereka nggak bisa nilai. Iya benar. Mereka itu hanya bisa nilai setaraf dengan mereka gitu, nggak bisa menilai si ustadz ini berilmu atau tidak. Iya. Yang bisa menilai si ustadz tersebut berilmu atau tidak ya ustadz lagi, gitu ya. Para ustadz lagi. Jadi harusnya tidak demikian, itu keluar dari seorang talib, seorang penuntut ilmu. Iya, mereka iya. tuh. Gitu. Misalkan tadi katakanlah misalkan iya mungkin bagi antum ustadz ini kurang berkompeten, artinya mungkin setaraf dengan antum. Iya silahkan, itu pendapat pribadi, simpan baik-baik dalam hati, tidak untuk mensuarakannya. Nah, tidak untuk mensuarakannya gitu. Ya, bicarakan akhirnya dengan kata yang tadi lain. gitu. Akhirnya udah senang-senang aja sama beliau kan, dan akhirnya digembosi ya. Iya, apa iya katanya begitu. Dan itu kan yang membuat seseorang bisa nggak berkah ilmunya tuh Ustaz. Bisa jadi. Apakah bisa jadi seperti bisa itu? Jadi. Karena kan dia istilahnya ada apa ya, ada keangkuhan, ada kesombongan dalam dirinya gitu. Aku tuh gemes kalau ngebahas ini tuh. Iya. Karena relate sekali dengan keadaan Relate yang ya, ada. banyak gitu yang seperti kan. itu. Terutama Iya. bagi mereka yang mungkin baru-baru ngaji gitu ya, belum terbina, itu masih. Tapi dengan adanya Mungkin. kejadian seperti itu, akhirnya kita bisa Belajar ya? Iya, pelajaran bahwa kita nggak boleh seperti itu. Gitu. Nah, itu yang bagus gitu tuh. Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut kita wah ini adabnya kurang bagus nih, berarti itu pelajaran bagi kita tidak boleh seperti itu. Guru anak gitu ya, guru anak dipanggil, manggilnya pakai kepluk tangan Ustaz gitu ya. Ya Allah, anak bilang kayak ke burung aja. Anak lihat, bukan pakai tepuk tangan, tepuk lantai, Ustaz gitu ya. Manggil Ustaz begitu. Ya Allah, anak lihat, sedih makanya, ya Allah gitu. Ya, Anding seperti itu. Ya bahkan diceritakan untuk manggil ustadz itu tidak dengan teriak justru. Mesti ya kita yang ngejar. Itu ngejar untuk. Itu bagaimana? Kita kan yang paling baik generasi itu generasi para salaf itu ya. Iya betul. Ada kisah-kisah. Masya Allah, iya. Ada menarik ini kalau iya. Supaya kita mengambil faedah ya. Sebagaimana kita harus beradab kepada guru. Waktu dulu ada orang-orang terdahulu sebagai apa? Baik, Masya Allah. Nah, jadi contohnya misalkan Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika menuntut ilmu ke Imam Malik, ini contoh. Jadi Imam Malik ini termasuk yang luar biasa disiplin dan ketat di dalam majelisnya. Dan beliau itu para penuntut ilmunya di tingkat-tingkat oleh beliau. Jadi kalau tingkat-tingkat yang tinggi yang sudah hafal banyak hadis apa segala macam, sudah punya ilmu alat yang bagus apa segala macam, harus ada rekomendasi untuk bisa ngaji ke beliau, gitu kan, contoh. Nah, di majelisnya tersebut, kalau majelisnya ini majelis dari kalangan bukan orang-orang awamnya ya, dari kalangan orang-orang yang memang sudah belajar ilmu sebelumnya gitu, maka Imam Malik itu menerapkan aturan tidak boleh ada berisik sedikit pun, nggak boleh ada berisik sedikit. Bahkan suara-suara sedikit pun itu Imam Malik pasti akan tegur seperti itu. Nah, suatu ketika itu Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu senantiasa bersuara suara gitu terus tuh, gitu kan. Kemudian Imam Malik melihat kepadanya, ya, ma bika ya fulan, apa yang kau lakukan ya fulan, apa yang terjadi padamu seperti itu. Andai kata Imam Syafi'i tidak memiliki jawaban yang tepat, tentunya akan dimarahi, bahkan mungkin akan diusir sama Imam Malik gitu kan. Tapi Syafi'i itu mengatakan begini, wahai Imam, saya tidak punya kertas untuk menulis, maka saya menulisnya di tangan saya yang berdebu ini. Itu dengan ludahnya. Tuliskan begitu ya. Tuliskan lagi faedah-faedah seperti itu. Nah, dari sinilah menunjukkan bahwasanya
terkadang seorang guru tuh punya class rules, jadi ada aturan kelas. Seperti itu. Yang itu harus ditaati oleh semuanya. Kalau misalkan tidak ditaati, itu sama dengan melanggar adab terhadap dia. Nah itu ada class rules itu. Berarti memang di para salaf dulu memang ada aturannya. Terus selanjutnya juga kata siapa misalkan di antara muridnya Syafi'i itu siapa ya? Saya terlupakan siapa ya. Karena banyak, cuman beberapa yang terkenalnya gitu ya. Yaitu ketika aku itu katanya, kalau di majelisnya Syafi'i katanya, aku itu nggak berani untuk melihat wajahnya, gitu kan. Bahkan Pak, ketika aku membukakan lembaran kertas itu, ya, aku nggak mau keras-keras sampai dia itu merasa terganggu gitu, dengan membuka lembaran kertas ininya seperti itu. Dan aku itu bahkan kalau misalkan Syafi'i melihat ke arahku, maka untuk sekedar mau minum pun nggak berani gitu kan. Soalnya jadi malu nih. Iya. Kalau dulu mereka begitu ya, sangat menjaga sekali adabnya gitu, luar biasa gitu. Malu nggak tuh? Malu. Makanya anak itu kalau kajian anak tuh jarang nggak bawa anak tuh kalau kajian. Gitu ya. Tadi dan bukan lagi. Wah, malu gue kalau gitu. Makanya anak kalau kajian anak istri udah di rumah aja. Makanya beberapa asatidz kita kan ada yang mempersyaratkan begitu kan. Jangan sampai bawa anak-anak misalkan. Itu memang kelas rule-nya beliau. Itu memang rules-nya beliau, aturan beliau yang memang perlu kita penuhi gitu. Dan di antara adab kita terhadap mereka itu ya kita penuhi rules-nya gitu. Itu di antara adabnya. Misalkan pokoknya kalau kelas saya ini ada saya dapat cerita tentang Syekh Muqbil rahimahullah taala. Syekh Muqbil itu yang di Yaman ya. Ulama Ahlus Sunnah Yaman itu biasa kalau di kelas beliau itu sebelum memulai pelajaran akan mengetes dulu hadis-hadis yang kemarin dihafal, itu dites dulu masing-masing semua. Tes semuanya. Nah, kalau yang tidak hafal akan disuruh berdiri itu sampai suruh berdiri semua. Ayo baca hadis yang kemarin dihafal. Gitu. Kemudian dibacakan. Kalau nggak hafal disuruh berdiri terus. Atau kalau nggak bawa catatan, Pak. Syekh Muqbil pasti akan bertanya, ya, tentang ayo mana buku catatan kalian. Kalau misalkan ada yang tidak bawa catatan, kata Syekh Muqbil, siapa yang tidak bawa buku catatan silakan berdiri semuanya. Berdiri, nggak bawa buku catatan berdiri. Maka sampai akhir mereka berdiri itu. Itu sampai akhir. Nah, rules ini yang dibangun oleh para guru ini pada dasarnya adalah itu untuk kebaikan kita semua, kemaslahatan kita. Kenapa? Mereka tahu mereka adalah orang yang paling pertama merasakan itu. Dengan pola yang mereka terapkan itu sebenarnya hasil pengalaman mereka selama menuntut ilmu, kan begitu. Artinya mereka berhasil tuh dengan cara begitu. Nah, itu kemudian mereka duplikasikan kepada kita tuh. Nah, ketika kita mengikuti rules-nya, sebenarnya asal kita ngikut aja dengan metodenya mereka, itu pasti kita akan sesuai dengan mereka. Dalam artian berhasil sebagaimana mereka berhasil. Aturannya begitu tuh. Sisanya adalah tentu kembali kepada takdir Allah SWT gitu kan. Cuman mereka itu biasanya menerapkan sebagaimana pengalaman mereka gitu. Begitu gitu. Jadi ikut aja dengan metodenya, itu beradab kita dengan itu, insya Allah. Pengen mencetak anak didiknya itu seperti bagaimana dulu beliau begitu. Itu guru-guru beliau juga sama gitu. Gitu. Nah, gitu. Justru dengan begitu malah jadi. Ana punya pengalaman sedikit. Ana waktu di pondok itu, ana punya 2 ustadz nih. Ya ada beberapa beberapa ada yang keras, ada yang lembut gitu. Keras dapat dari ustadz yang ini, yang lembut dengan dari ini gitu. Itu beda-beda, Ustaz. Kalau yang keras itu ya kita disuruh berdiri sampai akhir pelajaran. Kalau kita salah itu, kalau kita misalkan antum setor ini nggak salah ya udah berdiri sampai selesai pelajaran itu gitu. Itu. Tapi kalau tidak seperti itu, anak nggak jadi. Betul, nggak jadi. Bukan berarti sekarang jadi, enggak ya. Maksudnya kita nggak akan punya pondasi yang kuat nanti cara mengajar itu. Iya betul. Itu jadi, itu seperti itu. Betul. Itu di antara metode-metode mereka kan begitu dalam mengajar kita dan sebagainya seperti itu. Dan tentunya kembali ke adab kita terhadap mereka, ya kita ikut rules mereka gitu. Dan mungkin setiap guru beda-beda rulesnya itu. Ya aturannya. Misalkan ada yang kalau kajian anak tidak boleh untuk makan dan minum, misalkan ada yang kayak gitu. Ada juga yang mungkin kajian anak nggak boleh memotret. Ada kan begitu? Nah, di antara adabnya ya jangan dipotret gitu. Kalau dia memang mempersyaratkan nggak usah potret-potretan.
Misalkan juga karena beliau misalkan sang ustadz tersebut memegang pendapat bahwasanya video termasuk surah yang terlarang misalkan, saya tidak mau direkam dengan video misalkan begitu. Ya kita ikuti rulesnya, aturannya, sudah nggak apa-apa. Mungkin beliau memegang pendapat demikian gitu kan. Itu cara kita beradab dengan mereka. Tidak kemudian kita debat, Ustaz kan kata Syekh Anu begitu. Wah ya jangan. Itu. Tapi kan kalau di kalau di Gitu. kelas itu adab itu bukan berarti kita harus tegang gitu ya. Enggak. Artinya kita karena Sikap rapi memegang gitu. adab gitu tegang aja gitu. Sikapnya begini semua. Kan duduk rapi gitu kan. Iya, Artinya itu juga mungkin Harus dijelaskan. menghalangi situasi seperti itu juga menghalangi untuk bisa menyerap ilmu Ustaz ya. Betul. Jadi Enggak cair gitu ya. ngerti ya. Mungkin juga perlu ada istilah candaan juga. Iya, betul. Enggak apa-apa juga ya. Oh iya enggak apa-apa. Bawa kopi. Gitu. Bawa kopi. Itu minum di depan Ustaz tuh nggak nawarin lagi. Nah kalau anak pribadi sih nggak masalah ya. Karena rules anak tidak terlalu ketat. Jadi kalau anak pribadi itu memang kalau di kelas ataupun di kajian atau apa itu jangan terlalu tegang. Karena apa biasanya kalau tegang itu penerimaan kurang biasanya. Makanya kalau anak sih lebih pengen yang santai gitu, santai. Sepanjang memang tidak menyalahi adab-adab yang memang ma'ruf di tengah kita gitu kan. Ya kalau sambil tiduran ya jelas ya jangan lah ya. Kalau sambil selonjoran tanpa izin ya jangan. Tapi kalau hanya sekedar hal-hal yang memang itu ringan-ringan saja dan itu yang masih bisa kita terima ya kita lanjut aja dengan itu. Yang penting jangan melanggar syariat, jangan ini ya. Kalau Anda lebih apa ya? Tidak terlalu ketat seketat itulah gitu. Makan gitu kita makan gitu. Apalagi Anda nggak diajak gitu. Terus saya mau ngobrol aja. Udah ngobrol aja, udah kita mau makan aja. Nah, ya, itu beda lagi kalau itu. Iya. Nah. Jadi sangat mempengaruhi sekali Ustaz, adab itu Ustaz ya, Nah. terhadap keberkahan ilmu gitu Ustaz ya. Iya, betul. Iya, luar biasa. Ada yang mau nanya nggak nih? Ini udah lebih dari ini Ustaz 30 menit. Iya. Sudah cukup kayaknya nih. Ini cukup aja. Iya. Oh iya. Atau mau berangkat ya? Insyaallah Ya ini Masya Allah nih, mungkin agak lama tadi Ustaz persiapannya karena ya kita masih Iya, enggak ala apa-apa. TV Ustaz. Enggak apa-apa. Taib. Cukup Pak mungkin? Insyaallah. Sebenarnya banyak pertanyaan, cuman Iya. karena kayaknya nggak cukup satu kali ngobrol Udah, Ustaz ya. insyaallah ta'ala. Banyak nih masalah berkaitan tentang Kita juga teknis bisa di majelis itu. majelis berikutnya, next insyaallah. Iya, banyak kayak masalah tadi mau tanya masalah ini ketika memilih guru dari sosmed. Masalah nikah itu belum juga ditanya tuh. juga kan? Masalah nikah belum ditanya juga belum. Berhubung udah nikah Pak ya. Jadi jadi seperti jadi ini apa namanya? Nantilah itu mah kecuali ya mungkin kalau misalkan podcasternya yang belum nikah itu tanya nikah terus pasti ditanya. Oh gitu ya. Iya kalau ini yang nanya belum nikah nih makanya jangan nanya anak muda. Iya. Nikah terus nanti. Khair, Nah, nikah itu bukan hanya buat diri sendiri, itu buat anak, buat siapa gitu kan. Nanti kita bahas lah masalah itu. Khair. Insya Allah kayaknya rame itu. Taib. Cukup Pak ya? Insyaallah. Jadi mudah-mudahan kita juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam menjaga adab kepada guru-guru kita. Khairan insyaallah Karena ta'ala. itu sangat karena anak melihat memang sangat berpengaruh gitu, sangat berpengaruh. Kayak masalah anak kan tanya kemarin masalah orang-orang yang lama hadir kajian, sudah kajian ke sana sini, ikut ustadz sana sini, itu Akhlaknya kurang. akhlaknya kurang kalah sama yang baru ngaji. Subhanallah. Melejit ekspresinya gitu. Sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa belajar usul fikih apa segala macam. Sementara yang tadi itu kalau bahasa dalam ini mah AFK dia diem aja jadi kayak apa namanya? Ya banyak yang terlewat gitu. Nah, yang kita takutkan tuh itu sebetulnya. Iya, Jadi memang sangat berpengaruh sekali. Ya mungkin ya tadi dia menjaga adabnya gitu. Walaupun dia belajar sebentar tapi karena adabnya bagus ya akhirnya Allah berikan Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran kan gitu. Dia memberikan hikmah pada siapa yang dia kehendaki dan siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Gitu. Maka orang yang beradab akan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin hikmah tersebut tidak diberikan pada yang lainnya. Maka ini juga upaya kita untuk senantiasa supaya ilmu kita berkah dan lain sebagainya itu kita beradab pada para ahli ilmu. Bukan berarti fanatisme buta, bukan berarti membenarkan semuanya, gitu kan? Bukan berarti tidak, tapi kita itu senantiasa bersikap yang terbaik.
terhadap berdasarkan timbangan kebenaran, timbangan kepatutan terhadap para guru kita seperti itu. Nah, demikian. Cukup Pak ya? Ya, terima kasih. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. jazakallah khairan Wa iyyakum. atas obrolan Nah, hari ini, Masya Allah ini. Walaupun agak molor nggak apa-apa. Iya. Oke, ya. Oke Pak, Pak gitu aja Pak ya. Siap. Pak Ustaz. Siap. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.